Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pemrograman web kali ini kita akan membahas tentang materi embedded multimedia ya. Jadi sebelumnya setelah kita pelajari di mata kuliah HTML ini adalah bagaimana sintak-sintak dasar dari HTML ya. Kemudian juga belajar tag HTML yang lainnya seperti table, link. Juga sebelumnya kita belajar bagaimana membuat form gitu ya, dan juga bagaimana coba membuat halaman web dengan tampilan yang baik ya, menggunakan tag yang telah dipelajari dan juga dengan style menggunakan inline style, suatu style, unique style yang ditambahkan pada suatu tag HTML untuk memberi tampilan yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan bahas tentang embed multimedia. Jadi di dalam pengembangan aplikasi berbasis web itu, terutama dalam penggunaan dari komponen multimedia, maka salah satu tekniknya adalah menggunakan konten tertanam ya, atau embed web ya. Nanti di situ kita akan pelajari tag HTML5 yang bisa digunakan untuk menampilkan audio, video, atau animasi atau konten tertanam lainnya ya. Seperti URL dari suatu web bisa kita tanamkan ya, atau map peta gitu ya, bisa kita tanamkan dalam suatu halaman web ya, sebagai suatu contohnya nanti akan kita implementasikan dalam bentuk iframe misalnya. Nah, juga dijelaskan nanti tentang bagaimana memasang atau menambah konten tertanam menggunakan tag HTML5. Kemudian juga kita pelajari juga format file apa sih yang optimal pada browser agar desain web tampilnya lebih baik. Kemudian ada isu apa aja yang terjadi, yang dapat terjadi ketika melakukan desain web menggunakan audio, video, dan animasi terkait dengan support browser ya. Oke. Baik, tag yang akan kita bahas kali ini adalah tag iframe. Jadi iframe ini sebenarnya tagnya sudah ada sebelum HTML5, versi HTML5 ada ya, sudah ada iframe. Nah, iframe ini biasanya sih digunakan untuk mengembed file HTML ya, atau file web lainnya lewat URL. Juga bisa juga mengembed gambar atau image ya. Juga bisa mengembed peta misalkan, kalau aplikasi yang kita buat adalah aplikasi berkaitan dengan geografis misalkan peta ya. Kemudian juga ya ini audio, video, dan animasi pada dokumen HTML. Penambahan iframe ini nanti akan membuat window ya di dalam halaman web kita ya, jadi kita sebut dengan internal window. Jadi nanti misalkan saja dalam satu halaman web kita akan buat window yang berisi adalah konten web kita yang kita akan buat nanti di situ ya. Nah, atribut iframe nanti terdiri atas source gitu ya. Nanti ada sumber dokumen, kemudian ada lebar atau tinggi dan ukuran dari window. Juga kita bisa styling bordernya berapa nanti gitu ya. Baik, kita beri contoh dulu sebelum kita kode programnya nanti ya. Nah, ini contoh tampilan dari iframe. Jadi iframe dibuka dengan nanti itu dengan iframe. Nanti ada source. Source ini nanti sumber filenya apa? Contohnya ini contoh misalkan sumber filenya adalah berupa manual dari suatu aplikasi atau manual dari suatu bahasa pemrograman misalkan. Nah, bisa juga diletakkan di situ ya. Ini ada lebar, ada tinggi gitu ya. Nah, ini bisa kita letakkan di sini ya.
Kemudian juga ada lagi penggunaan dalam embed HTML di sini ya. Contohnya adalah Google Map gitu ya. Saya akan memberikan contoh beberapa bagaimana menerapkan ya iframe gitu ya. Untuk kasus ini misalkan nih saya sudah nyalakan dulu SAM-nya ya, jangan lupa kita pakai SAM, nyalakan, kemudian kita buka dokumennya. Dokumennya itu ada dalam buka kode Visual Studio Code ya. Kita akan buka folder tempat kerja kita. Di sini saya meletakkan di dalam directory SAM, htdoc, misalkan ini ya, web 2021. Nah, saya letakkan folder di sini semua, dan sudah ada beberapa file di sini. Ada file image ya, kemudian ada file HTML ya. Nah, file HTML ini bisa kita panggil ya kan. Yang file yang sudah jadi bisa kita panggil ya. Jadi bisa kita panggil menggunakan iframe localhost web 2021. Ya, di sini contohnya ini ya. Nah, ini kita akan coba panggil ya, ini kita akan masukkan dalam iframe. Jadi ada dua, pertama dokumen HTML ini, nama filenya CVQ ya. Kemudian juga ada image ya, ini image. Nah, image ini akan kita letakkan juga di persandingan antara iframe tadi ya. Nah, bagaimana kodenya kita coba ya. Kita buat aja file baru di sini. Misalkan web 40.html misalkan. Jangan lupa di sini codingnya doctype ya, kemudian ada HTML. Di sini saya juga tambahkan language ID-nya, misalkan karena berbahasa Indonesia, bahkan language ID. Misalkan di sini title-nya adalah CV dosen misalkan. Nah, body, nah seperti ini. Nah, coba kita tambahkan heading 1 ya, misalkan CV dosen. Untuk mengingat inline style yang masih bingung apakah inline itu tag-nya seperti ini. Jadi kita langsung beri styling di dalam tag HTML. Contohnya kita akan letakkan style untuk teksnya di tengah, text line center gitu ya. Kemudian kasih warna color misalkan blue misalkan ya. Blue seperti itu ya. Nanti teksnya akan berwarna biru ya. Nah, kita coba akses ya, ini filenya web 40. Web 40 ini dia filenya. Nah, ini folder seperti ini ya. Jadi tengah dan warnanya biru gitu ya. Terus ada garis gitu ya. Nah, di bawahnya saya akan letakkan suatu iframe ya, tadi ya, file CV tadi ya. Di sebelah kanan ini gambar misalkan ya. Nah, berarti kita letakkan aja iframe. Nah, iframe ini source-nya apa? Source-nya itu file HTML kita yang tadi ya. Kemudian ada width. Width-nya misalkan saya set 60%. Bisa juga pixel ya ini. Saya set 60%, kemudian height-nya saya set 300 misalkan ya. Ini biar kelihatan ya, tekan dikit, oke. Misalkan saya tambahkan iframe yang kedua yang di sebelah kanannya nanti ya, misalkan filenya gambar tadi ya. Saya sudah ada file gambar di sini, extensionnya .jpg, width-nya misalkan saya 30%, dan height-nya adalah sama 300 gitu ya. Nah, ini bisa kita munculkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi kiri CV, sebelah kanan adalah gambarnya, gitu ya. Konten dalam iframe ini, ya, contoh di sini ada dua iframe 1, iframe 2, bisa kita kendalikan dengan menu atau link. Ya, contohnya iframe ini kita akan coba
ubah kontennya dengan mengetik link, misalkan ya. Contohnya misalkan di sini ada 2 CV ya, CV pertama CV saya misalkan, CV kedua ada file CV Henry misalkan, ada 2 ini. Jadi ada 2 file. Nah, pertama kita klik misalkan yang menampilkan ini, tadi sudah ya. Nah, kita akan ganti klik dengan mengeklik file berikutnya yang ini, gitu ya. Tapi nanti tampilnya ada di dalam iframe ini, gitu ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, oke, kita akan buat. Nah, ini foto saya hapus saja ya. Ini nanti bisa aja fotonya di dalam sini. Saya ini ingin fokus ke dalam bagaimana menggunakan iframe, gitu ya. Contohnya ini foto saya hapus saja. Mungkin fotonya nanti tidak letakkan aja di dalam iframe ini, gitu ya. Oke. Nah, saya bikin hyperlink ya, misalkan dengan fill set misalkan ada legend di sini, data dosen misalkan, daftar dosen misalkan. Oke, kita tambahkan di sini div, ada OL di sini, LI, ya misalkan yang pertama ahref, tadi ya cvq.html, nah, misalkan ini, oke, berikutnya ahref lagi, ya, CV Henry ini yang kedua, HTML. Oke, tampilkan dulu ya. Kita save. Kita munculkan dulu. Nah, ada kotak di sini ya. Nah, ini di bawah nih. Atau kotaknya kita tidak gunakan deh. Saya koreksi, kita tidak gunakan fill set. Atau nggak apa-apa ya, di sini kasih spasi ya. PR gitu ya, atau ya, ada jarak tuh antara iframe ya. Nah, ini ada jarak ya antara iframe. Nah, kemudian yang sebelah sini nih, ya. Sebelah sini nih bisa kita besarkan nih yang CV-nya ya. CV-nya kita besarkan, misalkan ini jadi 100% ya. Persen. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini tampilannya ya. Nah, ini jika diklik URL ini masih ke file luar ya. Nah, ini juga masih ke file luar. Nah, bagaimana caranya? Ketika diklik dia, kita akan arahkan ke dalam iframe ini. Ya, bagaimana kita arahkan dalam iframe ini? Caranya, berarti kita harus memberi nama iframe ini apa? Name, misalkan name-nya ini adalah iframe dosen, misalkan. Atau frame dosen aja deh. Frame dosen, misalkan ya. Nah, itu. Nah, nanti ini ahrefnya kita kasih target. Targetnya mana nih? Targetnya frame dosen misalkan. Nah, ini juga targetnya frame dosen. Frame dosen. Ya, kita save. Nah, tentu saja di sini source-nya ini kita kosongkan dulu. Source-nya kita kosongkan, dia tergantung nanti apa yang kita ketikkan di dalam sini. Ya. Kita coba. Nah, ini masih kosong bawahnya. Nah, kalau kita ngeklik Henry Saptono, maka akan muncul di sini Henry Saptono. Kalau klik Siva Jumuni akan muncul Siva Jumuni seperti ini. Ya, jadi iframe ini bisa kita buat jadi seperti struktur menu, ya. Menu nanti bisa muncul di bawahnya, ya. Sini menu-menu dan bawahnya, ya. Nah, bisa juga nih proyek-proyek kalian yang sudah dikerjakan dibikin menu, nanti muncul di bawahnya menggunakan iframe. Nah, itu adalah cara penggunaan iframe ya. Saya lanjutkan. Ini iframe ya. Berikutnya adalah objek embedded. Nah, objek embedded ini adalah objek yang bisa kita gunakan untuk meletakkan atau mengembed berbagai file multimedia. Nah, kalau tadi iframe bisa file luar ya, file selain multimedia juga bisa, tapi kalau ini khusus untuk multimedia. Nah, nanti kita bisa gunakan tag object sini, nanti ada type,
Nah, ini ada video, QuickTime akhirnya ya. Kemudian ada apa di sini, folder. Di sini ada nama filenya. Kemudian ada width, ada height, ya, tinggi dan lebarnya berapa. Nah, di sini ada dua parameter yang bisa kalian setting. Pertama, parameter auto start, name auto start. Berarti kalau nilainya false, berarti video ini yang kita pasang tidak akan dimainkan ketika browser pertama kali diakses. Nah, untuk menjalankannya kita butuh controller. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, nanti kita bikin, nanti ada tombol untuk mengkontrol videonya, yaitu dengan play, pause, dan stop misalkan. Ya, oke, kita coba ya yang ini objek embedded gitu ya. Nah, misalkan biar ya langsung aja bawahnya aja ya. Oke. Contohnya saya tambahkan aja di sini, misalkan video heading 2 ya, video pembelajaran. Nah, contohnya di sini sudah ada video MP4 pertemuan 1.mp4 ya. Saya buat objek nah, ini. Nah, objeknya tadi apa? Type. Nah, type-nya ada video, nanti bisa juga audio ya. Di set ya, ini saya set video QuickTime. Kemudian ada width sini. Misalkan width-nya 500 ya. Height-nya misalkan 300 gitu ya. Kemudian ada parameter param name, kita bisa set dengan tadi ya auto start-nya, kita set value-nya adalah false gitu ya. Kemudian param kedua adalah name, controller-nya kita set controller, kita set value-nya adalah true. Ya, kita coba akses halaman webnya dan dengan menggunakan objek di sini. Oh ya, saya lupa tadi ada datanya belum diisi ya. Oke. Nah, ini baru belum ada sumbernya ya. Datanya adalah apa tadi? Pertemuan. Nah, ini videonya belum dimasukkan ya. Extension video yang kita gunakan adalah MP4 ya, karena banyak ya MP4 sekarang digunakan dari kamera atau dari handphone gitu ya, dan juga dari aplikasi Zoom ya, bisa kita rekam, itu adalah hasilnya MP4 ya. Nah, ini nanti tampilnya seperti ini video pembelajaran ya, jadi tidak langsung diputar, nanti bisa diklik dulu berarti bisa langsung muncul gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana mengembed ya, video contohnya ya, atau multimedia. Nanti bisa diganti sini selain audio video gitu ya. Nah, cuma problem yang dihadapi adalah beberapa browser tidak mensupport objek tag ini ya. Hanya versi-versi tertentu yang mensupport ini. Contohnya yang paling mensupport itu Firefox gitu ya. Nah, aman kalau beberapa versi ya. Nah, solusinya bagaimana untuk beberapa browser ini? Berarti kalian harus install plugin ya, plugin untuk contohnya di Chrome harus install plugin untuk memutar video. Di Opera juga demikian, jadi tidak bisa dibuka gitu, ya. Jadi harus ada settingan tersendiri gitu ya. Contohnya di sini kalau saya ada aplikasi Opera ya, di Opera ya, jadi web 40.html. Nah, ini ya, the plugin is not supported. Jadi ada error seperti ini. Ya, ini contoh dibuka pakai Opera ya. Jadi harus menginstal pluginnya. Ya. Oke. Nah, demikian juga audio juga disupport ya, MP3, WAV, ya, beberapa tipe extension file ini bisa dimainkan tapi di versi-versi tertentu, gitu ya. Jadi tidak semua ini, tapi yang aman tuh MP3, MP4 tuh banyak yang mensupport gitu ya. Nah, kemudian tag berikutnya adalah video. Nah, video ini juga tagnya untuk menampilkan video ya. Tadi kalau tadi spesifik video, kalau tadi kan bisa video audio. Nah, ini video, tagnya video. Nah, nanti misalnya width-nya, height-nya berapa, jadi tampilannya seperti ini.
Ada jangan lupa controls. Nah, ini sumbernya mana? Movie ya, atau tipenya OGG, nanti bisa diletakkan di sini ya. Dengan seperti ini berarti tergantung support dari browsernya ya. Nah, ini format filenya, ini beberapa yang disupport dari MP4 hampir semua, OGG, nah ini semua ya. Mungkin lebih tepat pakai objek tadi ya, ketimbang lebih tepat menggunakan video ketimbang dari objek ya. Nanti bisa kalian coba ya. Nah, ini atribut-atributnya ya. Nah, audio, ini audio buat menyetel musik MP3 ya, bisa juga misalkan ada murotal lagu, murotal misalkan, atau lagu misalkan ya, atau azan misalkan, formatnya OGG atau MP3 bisa kalian pasang. Caranya ya tadi tag audio, kontrol audio seperti ini ya. Berikutnya adalah canvas. Canvas ini buat animasi biasanya ya. Jadi ada tag canvas di HTML, canvas buka, canvas tutup. Saya hanya memperkenalkan canvas buka, canvas tutup ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk menggambar kumpulan fungsi-fungsi JavaScript nanti yang bisa membuat garis, bentuk atau format animasi ya. Nah, jadi ada kode JavaScript di sini yang akan kita letakkan dalam canvas di sini ya. Contohnya tampilannya seperti ini ya. Nah, ini harus belajar JavaScript dulu nih. Yang penting kalian harus tahu bahwa ada tag canvas di dalam HTML. Nah, ini contoh penerapan bagaimana canvas ya. Contohnya buat ini ya, rumus kimia ya. Karakter video. Ini canvas ini digunakan untuk pembelajaran molekul ya, belajar bagaimana bentuk-bentuk molekul yang ada ya, pelajaran kimia ya. Tadi ada satu lagi bagaimana menggambar itu ya, contohnya DeviantArt. Sebelah kanannya ya, DeviantArt. Nah ini misalkan kita buat gambar di sini ya, ini adalah kanvas. Jadi kanvasnya bisa berfungsi untuk menggambar ya, contohnya seperti itu ya. Oke, nanti bisa kita masukkan juga dalam bentuk iframe ya. Nah, ini contohnya ini nih, ini bisa kita masukkan ke dalam iframe kita nih ya. Misalkan bentuk ini bisa kita masukkan ke dalam iframe kita nih ya, URL ini gitu ya. Nah, contohnya ini kita akan masukkan nih halaman web ini ke dalam halaman web kita misalkan ya, yang tadi tuh ya, kita dalam bentuk iframe ya. Contohnya ini, nah, misalkan saya tambahkan lagi HR H1, misalkan belajar bentuk molekul, misalkan molekul ya. Nah, ini bisa kita pakai iframe sini, iframe apa tadi, source ya. Ini URL ini kita masukin dari luar, kita masukkan. Nah, misalkan jadi width-nya kita set aja berapa, 100% ya. Kemudian height-nya misalkan kita set 500 pixel misalkan ya. Oke. Nah, ini kita coba di web kita di sini. Nah, jadi di website yang tadi, yang di sini, ini bisa kita masukkan ke dalam web kita. Gitu ya, contohnya ini seperti ini. Namun tidak semua website ya bisa masuk ke dalam ini. Ada beberapa yang sudah diblok. Ya, jadi ada beberapa yang diblok nggak bisa muncul di sini. Ya, itu cara ngebloknya biasa pakai JavaScript gitu. Di tag aslinya tidak muncul. Contohnya YouTube tidak bisa muncul di sini. Ya. Contohnya YouTube mau ditampilkan nih di dalam iframe kita, itu biasanya gagal nanti ya, karena sudah diblok oleh YouTube-nya, tidak bisa muncul pakai tag iframe ya.
Ini tentang iframe tadi ya, dan komponen multimedia lainnya. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, berikutnya adalah kita mempelajari tag-tag baru yang ada di HTML5. Ya, ini biasanya digunakan untuk melayout halaman web. Ya, posisi halaman webnya bisa menggunakan tag ini. Ya, nah tag-tag ini adanya di versi HTML5. Jadi ada header, memang dikhususkan buat header dokumen. Navigasi berarti untuk menu, gitu ya, link ya. Kemudian ada section. Kemudian ada asset artikel, ya, artikel untuk konten bebas, ada footer dan detail dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pasang di sini ya, karena memang website-website yang sekarang biasanya itu banyak kontennya adalah serupa ya, seperti berita atau ya magazine gitu ya, online magazine gitu ya, isinya atau blog tadi ya, sesungguhnya kan kontennya ini aja bagiannya ya. Nah, HTML5 mengakomodir layout elemen di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, tentu saja nanti harus ada sentuhan CSS nih ya. Ya, tapi kalian mengetahui bahwa ada tag baru di HTML5 yang bisa kita terapkan nanti ya. Semua website biasanya menggunakan tag ini sekarang ya. Ya, ada footer, header, navigasi gitu ya. Nah, ini contoh lain tampilannya. Nah, ada header, ada navigasi, ada footer. Ya, ini bisa ditampilkan seperti ini. Artikel-artikel di sebelah kanan ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini namanya istilahnya apa ya? Wireframe juga ya. Rancangan dari website yang akan kita bangun ya. Baiknya sebelum membuat web dirancang dulu ya. Nah, ini tagnya seperti ini untuk HTML5 ya. Ya, jadi memang kalau tidak pakai CSS dia tampilnya ya seperti ini, ke bawah saja nih. Nggak ada apa namanya, tidak ada perbedaan dengan tag biasanya ya. Nah, namun nanti harus diterapkan CSS di sini. Biasanya menggunakan internal style atau external style. Nah, itu kita belum belajar. Ya, tapi yang kalian harus tahu ya, ada tag section, ada artikel ya, khusus buat artikel ya, ada judul di sini. Judul artikel ya, misalkan ya. Nah, ini kalian tahu nanti ya. Nah, nanti ini baru akan kita kerjakan nanti deh ketika belajar CSS, bagaimana menerapkan tampilan web dengan tampilan sebelah kanan ini ya. Kita buat nanti, tapi dengan menggunakan tag HTML5 layouts ya. Ada header, navigasi, artikel dan seterusnya ya. Oke, sementara disimpan dulu ya praktikum ini, nanti ketika belajar CSS eksternal dan internal style gitu ya. Baik, pembelajaran web kali ini cukup dulu ya. Jadi kita tadi telah mempelajari beberapa tag untuk embed multimedia dan juga beberapa tag baru tentang layout HTML5. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.